warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Syarh Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang mana pada pembahasan yang sebelumnya kita telah masuk kepada tentang hukuk zaujatin Nabi, hukuk zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana hak mereka terhadap kita sebagai kaum muslimin. Jadi bagaimana sikap kaum muslimin dalam memberikan hak-hak kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita telah bacakan matangnya kemarin, namun kita ulang tidak apa-apa karena belum kita baca syarahnya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, minas sunnati at-tardi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minina al-mutahharatil mubarra'ati min kulli su'in afdaluhum Khadijatu bintu Khuwailid wa Aisyatu Siddiqatu bintu Siddiq allati baraha Allah fi kitabihi zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirati. Faman qadhafaha bima bara'a Allah minhu faqad kafara billahil azim. Yang artinya wa minas sunnati, dan termasuk dari akidah ahlus sunnah. Jadi sunnah di sini Pak bukan maknanya sunnah dalam terminologi fikih, lawan dari wajib, tidak. Sunnah di sini lawan dari bid'ah. Jadi di antara akidah ahlus sunnah adalah ridho, menerima dari para istri Rasulullah SAW. Jadi kita ridho kepada mereka dan kita doakan radhiyallahu anhunna. Jadi kita ridho dan mendoakan mereka dengan keridhaan. Semoga Allah meridhai mereka. Jadi kita harus ridho ya dari istri-istri Rasulullah SAW terhadap istri-istri Rasulullah SAW, yang mana mereka itu adalah ummahatil mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman. Karena haram hukumnya manusia menikahi seorang wanita yang telah dinikahi oleh Rasul. Ini khusus, ini mimba ditaksis ya. Ini adalah pengkhususan. Kalau kita menikahi istri teman kita tidak apa-apa ya, kalau sudah janda kan gitu. Tapi kalau istri Rasul haram, karena mereka itu bagaikan ibu bagi kita, istrinya para Rasul. Tidak boleh menikahi zaman Aisyah, tidak ada sahabat yang nikahi. Hafsah ya, tidak ada sahabat setelah Rasul SAW meninggal, hanya dirinya Allah. Kemudian istri Nabi itu al-mutahharat, yang telah disucikan, al-mubarra'at, yang telah dilepaskan diri mereka
min kulli su', dari setiap keburukan. Nah, itu akidah kita, Pak. Tidak seperti Syiah laknatullah yang mereka suka mencaci maki, bahkan membuli serta menfitnah ibunda kaum muslimin. Hanya beberapa saja yang mereka tidak fitnah, ya. Seperti Khadijah tidak. Tapi kalau Aisyah, Hafsah, dan istri yang lainnya, ini luar biasa cacian makian dia mereka. Na'udzubillah. Kemudian yang terutama atau yang paling tinggi kedudukan istri-istri Nabi, yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, itu yang pertama. Kemudian yang kedua wa Aisyah as-Siddiqah bintu Siddiq, ya Aisyah ya adalah wanita yang jujur, wanita yang benar dalam ucapannya, anak dari As-Siddiq Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhuma, yang mana Allah Subhanahu wa taala barakallahu fi kitabih, telah membersihkan namanya ketika dituduh oleh orang munafik, ya, berzina. Datang ayat Al-Quran, ya, Allah turunkan ayat untuk membersihkan nama beliau dari fitnah orang munafik. Kemudian Aisyah, Khadijah dan Aisyah tersebut dan istri-istri Nabi yang lainnya, gitu ya, adalah pasangan Rasul SAW di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menuduhnya berzina dari apa yang telah Allah bebaskan mereka, Allah telah berlepas diri dari tuduhan orang-orang tersebut, maka kata beliau faqad kafara billahi azim, maka tentu dia telah, na'udzubillah, telah kufur, telah keluar dari Islam, na'udzubillah. Bagi orang yang mencaci, memfitnah istri Nabi yang telah Allah bebaskan namanya, seperti Aisyah yang tuduh berzina juga, ya, Allah telah turunkan ayat membebaskannya, membebaskan nama baiknya, namun masih tetap dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji seperti orang Syiah Rafidhah laknatullah, ya. Maka betul kata Imam Ibnu Qudamah, faqad kafara billahi azim, na'udzubillah, ini luar biasa, maka dia terus telah kufur, begitu. Maka ahli sunnah meyakini Syiah Rafidhah yang mencaci dan mengeluarkan para sahabat dari Islam, mereka bukan bagian Islam. Jadi Syiah yang masih Islam itu, Pak, memang ada, ya, namun sedikit Zaidiyah, karena mereka tidak mengkafirkan sahabat. Kalau tidak mengkafirkan sahabat, ya tidak kafir, kan gitu. Tapi kalau mengkafirkan yang bukan orang kafir, itu kan kembali vonis kafir kepada orang yang mengucapkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya wahai kafir, kamu telah kafir, namun tidak, sahabatnya tidak kafir, gitu, maka ucapan itu faqad ba'a ilaihi, akan kembali kepadanya. Artinya dia yang kafir, dia na'udzubillahi yang tadi. Maka menuduh kafir itu tidak gampang, ya, karena kalau salah, Pak, konsekuensinya akan berbalik kepada kita. Jadi bagaikan kita melempar parameternya bola kasti, kan, ke dinding, akan berbalik kepada kita itu lemparnya. Ini bahayanya at-takfir, ya, pengkafiran seorang muslim. Kalau mengkafirkan orang kafir, wajib hukumnya, Pak. Ini dalam hal mimbar takfir muslim, mengkafirkan orang muslim, itu ibarat dia ini kan muslim, sholat, dia kan, dia ngakunya muslim juga, tidak boleh kita kafirkan kecuali ada hujah yang kuat. Nah, kemudian dilakukan juga oleh siapa? Oleh ahlul ilm, ya, oleh ulama, fatwa dari ulama. Jadi Al-Hallaj, salah seorang tokoh tasawuf, ya, yang divonis mati oleh khalifah di masanya, itu ulama yang memvonis dia telah murtad. Al-Hallaj, ya, kan divonis hukum gantung, ya. Al-Hallaj itu yang punya keyakinan hululiyah, Tuhan itu nyatu dengan makhluk, katanya. Dia bisa lihat nurnya Tuhan itu nampak betul dia di dunia, bahkan bisa nyatu dengan tubuhnya. Seperti keyakinan sufi-sufi yang ekstrim lainnya, yang sampai tidak
meninggalkan syariat sholat misalkan, kalau sudah mencapai suatu makom tertentu ya, suatu kedudukan tertentu dalam agama ini, tidak wajib lagi sholat. Ini sudah murtad keyakinan seperti itu, karena menganggap sholat itu tidak wajib, Pak ulama sepakat murtad. Beda dengan orang tidak sholat tapi tidak menganggap wajib, masih dia yakini sholat itu wajib tapi malas gitu kan. Nah ini khilaf di antara ulama. Nah sebagian mengatakan kafir, sebagian mengatakan fasik. Tapi kalau dia menganggap sholat itu tidak wajib seperti sufi ekstrim ya kan, kalau sudah mencapai kedudukan tertentu tidak ada lagi syariat katanya. Mau nyembah siapa? Allah. Saya udah Allah gitu kan. Saya sudah mencapai kedudukan Allah kan gitu. Na'udzubillah. Itu murtad, dia na'udzubillah, dia dzalik. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Maka penting Pak ya kita membaca fikih tentang Kitabul Murtad. Nah, dibahas itu dalam Minhajul Thalibin Imam Nawawi, dibahas pembahasan tentang riddah ada. Tapi ingin simpelnya buku Syekhul Islam ya Al-Mujaddid ya Muhammad Ibn Abdul Wahab ada Nawaqidul Islam. Ya, itu yang simpel. Kalau ingin yang banyak itu kitab-kitab fikih ya, seperti Minhajul Thalibin Imam Nawawi dan seterusnya, itu ada pembahasan terakhir Pak, namanya Kitabul Riddah atau Kitabul Murtad ya. Pembahasan tentang penyebab orang murtad ada memang dibahas oleh para fuqaha dan ahli ilmu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita kepada pembahasan kita. Kita masuk sekarang kepada syarahnya. Qala asy-syarihu rahimahullah Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Berkata pensyarah kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, amin ya mujibas sa'ilin. Beliau berkata di sini, huquq asyarhu huquq zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan hak-hak para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa hak mereka yang mesti kita tunaikan? Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatuhu fid dunya wal akhirah. Ini yang harus kita garis bawahi. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah istri-istri beliau di dunia dan di akhirat. Jadi istri Nabi tidak hanya di dunia, namun akan nyambung menjadi istri kelak di akhirat. Jadi kalau ada yang mengkafirkan istri beliau, ini merendahkan Nabi. Bahkan ada pula, saya pernah nonton Syiah Pak, disamakannya pula istri Nabi Aisyah itu dengan istrinya Nabi Nuh. Na'udzubillah. Ini betul-betul merendahkan Nabi. Kalau Nabi Nuh memang betul gitu ya. Nah kalau istri Nabi Nuh itu adalah istri Nabi katanya kan, Aisyah. Kalau istri Nabi Nuh ya kan itu adalah Hafsah. Makanya ayat Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'atan Nuh wa ra'atan Lut. Istrinya Nuh dan Lut itu adalah Aisyah dan Hafsah. Na'udzubillah. Sungguh jahat mereka ya. Di mana tafsir seperti itu? Ya, mereka dewe mentafsir Pak. Tafsir Syiah namanya. Na'udzubillah min dzalik ya. Geram kita ya dengan kejahatan mereka. Na'udzubillah. Luar biasa siapa ya? Luar biasa mencaci maki para istri-istri Nabi. Cuman beberapa saja yang selamat dari cacian Syiah, dari pengkafiran Syiah terhadap istri Nabi. Masa istri Nabi Aisyah perawi hadis ya, perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Aisyah dia adalah di buku-buku hadis Bukhari, Muslim. Tapi kan mereka tidak menerima Al-Bukhari. Imam Bukhari itu yang kafir kata saya kan. Ya. Referensi mereka udah beda. Hadis mereka adalah tulisan Al-Khulaini ya, Al-Khulaini ya, ulamanya Syiah. Tidak menerima mereka Sahih Muslim. Adapun mereka pakai Sahih Al-Bukhari min babi taqiyah. Ini dalam rangka bertakiyah saja. Ya kan pura-pura kan gitu ya. Ya, namun mereka mengkafir menolak ya dasar hukum pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak bisa ada orang mengatakan kita harus bersatu dengan Syiah.
Na'udzubillah, tidak bisa. Itu sama dengan menyatukan antara iman dan kufur. Mana bisa? Antara sunnah dan bid'ah tidak bisa. Karena Nabi memang diutus untuk membedakan itu. At-tafriq baina tauhid wa syirk, wa sunnah wal bid'ah, wal haq wal batil. Membedakan itu antara kesyirikan, ya, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dengan bid'ah. Itu memang Nabi diutus untuk membedakan itu antara yang hak dan yang batil. Syiah batil, tidak akan bisa nyatu dengan al-haq. Ya, orang-orang yang mencaci maki ibunda kaum muslimin, kecuali dia taubat, ya, kembali kepada pangkuan ahli sunnah, pemahaman yang benar, baru bisa. Tapi kalau masih membawa keyakinan yang batil tersebut, tidak akan selama-lamanya bisa menyatu. Ini sama dengan menyatukan air dengan api. Udah bisa, Bapak ya? Pasti ada yang kalah salah satunya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kan ada juga sekarang Syiah itu pun saudara kita juga. Saudara dari mana gitu? Orang yang mengkafirkan para perawi hadis, ya, para sahabat dan para istri Nabi. Kalaulah karena bukan setelah Allah, ya, dan kemudian, ya, para sahabat yang menyampaikan hadis kepada kita, tidak lengkap agama ini. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan perawi hadis itu yang mereka kafirkan oleh Syiah Rafidhah tersebut. Na'udzubillah. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi para istri Nabi adalah istri-istri beliau di dunia dan di akhirat. Wa ummahatul mu'minin, dan mereka adalah ibunya kaum mukminin, ibunya kita. Walahunna minal hurmati wat ta'zimi ma yaliqu bihinna kazaujati li khatamin nabiyyin. Walahunna minal hurmah, dan mereka memiliki kehormatan, memiliki hurmah, kehormatan yang harus kita jaga. Wat ta'zim, dan pengagungan, ma yaliqu bihin, yang sesuai dengan kedudukan mereka sebagai istri-istri penutup para nabi, yakni istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahunna min ali baitihi tahiratin mutahharatin, dan mereka adalah ahlul bait, ahlul bait mereka. Nah, jadi istrinya Nabi ini, hadirin yang Allah muliakan, adalah ahlul bait, ya. Mereka adalah keluarganya Nabi, gitu, yang mereka suci dan disucikan oleh Allah. Tayyibatin mutayyabatin bari'atin mubarra'atin min kulli su'in. Kemudian mereka adalah wanita-wanita yang thayyibat, karena tidak mungkin, ya. Karena Allah mengatakan at-tayyibatu lit-tayyibin, kan gitu kan? Iya. Orang-orang yang baik itu, wanita-wanita yang baik itu at-tayyibatu lit-tayyibin, ya. Wanita-wanita yang baik itu adalah untuk laki-laki yang baik. Makanya istri para nabi ini at-tayyibat, terkhusus istri Rasulullah, ya. Mereka adalah wanita-wanita yang baik dan wanita-wanita yang diberikan kebaikan, mutayyibat, ya. Bariat, ya, mereka berlepas diri dari keburukan. Mubarra'at, dan telah dilepaskan diri mereka oleh Allah dari setiap keburukan. Yuqdahu fi a'radihim wa furushihin, fi a'radihinna wa furushihinna, yang mencela, yang merusak, gitu, ya, fi a'radihim, pada kehormatan mereka dan pada hal yang berkaitan dengan pribadi mereka lah, ya. Ya. Jadi mereka telah dibersihkan oleh Allah, telah dijaga oleh Allah kehormatan dan pribadi mereka. Tiba-tiba mereka dihancurkan kehormatan mereka oleh Syiah, dan yang semisal dengan mereka lah dari orang kufar juga, ya, orang-orang Nasrani yang suka menista Islam. Jangankan para istri Nabi, istri Nabi sendiri di mereka nista, gitu. Satu tipe lah mereka, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang durjana. Semoga Allah memberi hidayah, ya. Fattayyibatu lit-tayyibin, maka wanita-wanita yang baik itu, kata beliau, adalah akan diberikan untuk laki-laki yang baik.
Wat-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik itu akan diberikan kepada wanita yang baik. Radhiyallahu anhunna wa ardahunna ajma'in, maka Allah telah ridha anhunna, dari mereka para istri Nabi, wa ardahunna ajma'in, ya mereka telah diridhoi oleh Allah semuanya. Sementara orang yang menghina itu tidak ada dalil ya mereka itu diridhoi oleh Allah. Kalau istri Nabi ada, karena istri Nabi ini Pak, satu dari dua golongan pasti itu. Kalau bukan muhajirin ansor kan. Nah, sebagaimana firman Allah yang sering kita bawa ya, surah At-Taubah ayat 100 itu, Allah telah ridho kepada dua golongan ini dari kalangan para sahabat, muhajirin dan ansor ya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'u bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam siapa? Pasti dua golongan ini, muhajirin dan ansor, yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan sahabat yang menetap di Madinah, ansor. Dan orang-orang yang mengikuti dua golongan ini, dua kelompok sahabat ini Pak ya, sahabat-sahabat ini, radhiyallahu anhum, maka Allah ridho kepada mereka. Artinya masuk para ummahatul mukminin, azwajun Nabi ya, istrinya Nabi masuk dalam dua kelompok sahabat. Kalau bukan muhajirin berarti ansor gitu. Ini jelas sekali Pak, nas sharih ini jelas ya, yang menunjukkan keutamaan para istri-istri Rasul. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyi as-sadiqil amin, dan salat dan salam kepada nabinya yang jujur dalam perkataannya, yang terpercaya dalam memikul amanah. Baiklah hadirin yang Allah muliakan, kemudian beliau melanjutkan, ya ini sebelum kita lanjutkan ya, ini ada faidah dari Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham, juz yang pertama halaman 169. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, wa innama dakhala al-azwaju fil ali khususan ya. Kenapa ini beliau menjelaskan kepada kita apa sebabnya para istri Nabi itu masuk ke dalam fil al, ke dalam ahlul bait, ke dalam keluarganya Nabi. Ya jelaslah gitu kan, masa istri tidak masuk seperti istri kita Pak ya, pasti keluarga kita gitu. Kalau ada orang yang mencaci istri kita, berarti mencaci kita. Biar Pak, ada tiba-tiba ujuk-ujuk orang kan menuduh istri kita yang bukan-bukan, marah nggak kita Pak? Marah, apalagi Nabi kan gitu. Jadi kata beliau, wa innama dakhala al-azwaju fil al, dan sesungguhnya hanya saja masuknya para istri Nabi itu ke dalam al ya, ke dalam ahlul bait gitu ya. Wa khususan, dan secara khusus azwajun Nabi sallallahu, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tashbihan lidzalika bisabab bi anna ittisalahunna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu murtafi'in wa hunna muharramatun ala ghairihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi wa hunna zawjatuhu fid dunya wal akhirah. Fassababu alladhi lahunna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun ya maqam as-sabab. Jadi kata beliau ya, masuknya para istri Nabi itu ke dalam keluarga Nabi secara khusus ya, karena istri-istri Nabi itu ya tasbihan lidzalika bisabab ya, dimasukkan ya, ditasbihkan atau disamakan gitu ya, perumpamakan dengan hal itu secara khusus dengan sebab, karena hubungan para istri dengan Nabi itu Pak, itu hubungannya dekat sekali gitu ya, tidak bisa dipisahkan hubungan para istri Nabi dengan Nabi. Maka di sini dikatakan ghairu murtafi'in, tidak diangkat, itu maksudnya tidak bisa dipisahkan antara Nabi dan istrinya kan, seperti itu ya.
Dan istri Nabi itu haram bagi yang selainnya. Hunna muharramatun. Haram di sini maksudnya dinikahi ala ghairihi, ya, atas lainnya. Maksudnya tidak boleh dinikahi oleh selain Nabi. Fi hayatihi, baik ketika Nabi masih hidup. Tentu ya tidak boleh gitu ya, kalau masih hidup jelas kan. Tidak boleh seseorang menikahi istri orang lain ketika suaminya masih hidup. Ya kan? Wa ba'da mamatihi, dan setelah wafatnya Rasul juga tidak boleh. Wa hunna zaujatu fi dunya wal akhirah, dan mereka para nabi itu para istri Nabi itu adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Fasababul ladzi lahunna bin nabi, maka sebab ya hal itu ya mereka dimasukkan ke dalam keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Pak ya. Itu sebabnya, karena hubungan mereka dengan Nabi itu tidak putus ketika Nabi masih hidup maupun ketika Nabi sudah wafat, maka masuklah mereka ke dalam ahlu baitihi, ya, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka hubungan para istri Nabi itu qaimun maqaman nasab. Qaimun maqaman nasab, menempati posisi nasab karena hubungan yang seperti itu. Ya kan, bagaikan nasab, bagaikan punya keturunan dengan Nabi lah gitu. Tasbihan, namun sifatnya menyerupai. Kalau nasab tidak boleh lah gitu ya. Ya, kalau nasab itu kan yang tidak boleh dinikahi kan gitu. Namun dia menyerupai lah gitu. Saking Nabi dekatnya dengan para istrinya, ya Nabi tersebut ya. Dan juga alasan beliau bahwasanya istri Nabi itu juga istri beliau di akhirat, tidak hanya di dunia. Ini luar biasanya kedudukan para istrinya Rasulullah. Maka tidak boleh betul ya orang-orang ya menghina para istri Nabi. Berarti ini sama dengan menghina Nabi juga. Ya, karena istri Nabi itu dia hubungannya sangat luar biasa dengan beliau. Baik, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin di sini, zaujatuhu sallallahu allati kana firaquhun, dia kana firaquhun bil wafati wa hunna, ya. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ya berpisah ya Nabi dengan mereka disebabkan oleh kematian, oleh wafat ya. Di antaranya artinya Nabi berpisah dengan mereka kalau tidak istrinya wafat, Nabi yang wafat gitu. Jadi perpisahan mereka itu karena wafat, bukan diceraikan kan seperti itu. Yang pertama tentu yang paling afdal nih Pak ya, yang Nabi ketika bersama beliau ini belum nikah lagi. Karena memang ada sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi belum nikah, karena Nabi belum diutus ketika itu, ayat yang belum diturunkan kepada Nabi waktu itu ayat ta'adud. Karena ada pula ibu ya, lihatlah ya, kalian jangan lihat nabinya ta'adud aja, tapi Nabi pernah juga nggak ta'adud ya kan, selama nikah dengan Khadijah, betul ya, nggak kita salahkan. Tapi ketika itu memang belum ada ya anjuran untuk ta'adud ya, karena Nabi ini ta'adud itu Pak bukan karena kepentingan hawa nafsu sendiri, itu karena wahyu kan gitu, karena ada motif mengikuti syariat ya, karena ayat surah An-Nisa ya, fankihu ma qabalakum itu, nah itu belum turun ketika itu. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' kan gitu. Ayat itu pengkhususan 2, 3 dan 4 itu belum ya, belum turun kan gitu. Ada kilah ya, ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid ya, istri Nabi yang pertama ya. Ummu auladihi ya, ibu dari anak-anak beliau, ma'ada Ibrahim, kecuali Ibrahim alaihi salam. Jadi anak-anak Nabi Pak luar biasa cobaan Allah kepada Nabi. Anak Nabi itu banyak Allah wafatkan ketika masih kecil, kecuali Fatimah itu sampai beliau menikahkan gitu. Jadi Nabi saja Pak Allah uji juga dengan kematian anak kan gitu.
Ya, ini hadirin yang Allah mulia. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zaujaini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya, ya. Setelah Khadijah ini menikahi dua suami. Jadi ada dua mantan suami, ya, istri Nabi yang pertama ini, Pak. Ya, jadi memang istri pertama Nabi itu janda. Ya. Ini menunjukkan apa, Pak? Tidak tercela menikahi janda. Manusia paling utama aja di dunia ini, Pak. Khairul bashar. Nabi itu manusia yang terbaik, Pak. Janda juga istri pertama beliau. Biasa kan? Asalkan jandanya janda apa, Pak? Jangan kayanya dulu, Pak. Janda yang salehah itu yang pertama. Kalau kayu, ya, perangainya luar biasa, enggak ada guna juga. Nah, kalau kayu itu, Pak, nah, itu nomor kedua lah, Pak, ya. Agamanya dulu, karena Khadijah luar biasa. Agama dan akhlaknya dua nih, Pak, ya. Agama dan akhlaknya. Dia tidak pernah merendahkan suaminya walaupun suaminya mantan karyawannya gitu. Bahkan Khadijah berkata, ya, seluruh harta beliau itu gunakanlah di jalan Allah. Ini menunjukkan juga bahwasanya dakwah itu memang butuh, ya, support, ya, dari harta kan gitu. Karena gimana nak dakwah, Pak, ya? Kalau seandainya ada orang Arab Badui, ya kan, dikit-dikit minta ke Arab Badui yang suka sebelum itu, Pak, ya, main ambil kayak gitu. Ya, jadi Nabi luar biasa. Kalau mendekati Nabi harta waktu itu susah juga gitu. Maka Allah memang telah mentakdirkan seperti itu, telah membuat skenario seperti itu. Allah berikan beliau istri yang pertama itu wanita yang mampu untuk menyokong dakwahnya beliau. Ya. Jadi istri Khadijah yang pertama, al-awwal, yang pertama ada Atiq namanya. Atiq bin Abid. Atiq bin Abid. Itu suami dari istri Nabi yang pertama. Wasani, kemudian yang kedua namanya Abu Halah At-Tamimi. Nah, catat ya, Pak, ya, ini untuk pengetahuan gitu. Sejarah masa ujian ya. Ya, jadi ini nama suami Khadijah sebelum nikah dengan Nabi, ada dua nih, Pak, ya. Yang pertama tadi namanya siapa, Pak? Atiq bin Abid. Yang kedua Abu Halah At-Tamimi, ya, Pak. Hanya besar, Pak. Halah At-Tamimi. Jadi dari Bani Tamim dia. Satu kabilah dengan Abu Bakar. Abu Bakar juga At-Tamimi. Dan satu kabilah juga dengan pensarah kitab ini, Imam Ibnu Utsaimin juga dari Bani Tamim, ya. Dan satu, ya, kabilah juga dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga dari Bani Tamim. Dan Bani Tamim itu ada keutamaannya. Disebutkan dalam hadis sahih, ya, suku yang paling keras terhadap Dajjal itu adalah Bani Tamim. Ini sahih, Pak, ya, bisa Bapak cari referensinya, minimal di googling gitu, ya. Nah, jadi di antara keutamaan Bani Tamim, ya, suku Tamim itu, Pak, adalah di antara manusia yang keras terhadap Dajjal. Dan itu terbukti, Pak, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di awal-awal dakwahnya betul-betul menegakkan tauhid, ya. Bagaimana beliau memberantas keguluan terhadap orang soleh. Kuburan orang soleh dulu itu, Pak, pada masa beliau itu luar biasa, dibuat kubah. Iya, Pak. Orang bertawassul minta ke mayat, tidak lagi minta sama Allah. Nah, akhirnya beliau, ya, berjuang melawan kesyirikan itu. Tapi banyak yang tidak senang gitu, ya. Orang-orang yang sukanya ke kuburan, ya, tidak senang lah sama beliau kan. Orang yang suka, ya, mengagungkan kuburan. Nah, takdisul kubur. Nah, kalau beliau mengajak manusia mengagungkan Allah, sementara kawan sebelah tidak mengagungkan kuburan, nangis-nangis di kuburan. Saya pernah lihat soalnya, Pak, ketika di Hadramaut, saya pernah ketarik gitu, tempat habaib, betul itu, ya. Jadi ada dua markas habaib di situ, Pak, ya. Yang pertama namanya Darul Mustafa, itu Habib Umar, ya. Saya ke situ itu, Pak, karena pengen makan, karena kata teman di situ ada restoran Indonesia. Kita udah lama kan makan roti dengan fasulia itu, Pak, kayak
kacang. Tapi kalau dibanding Saudi tidak enak gitu. Kalau yang Saudi best ya, the best itu yang Saudi. Kalau Yaman tidak kurang gitu. Tapi di Darul Mustafa itu ada ini ya, ada warung Indonesia Pak. Pergi semua enak betul ya. Jarang-jarang makan sudah setahun 2 tahun kan belum makan makanan Indonesia kan kangen ya. Pergilah situ yo Habib semua Pak ya. Bahkan Pak yang paling bikin saya gemes waktu itu Pak, di Darul Mustafa itu ada toko foto Habib. Barokah katanya. Iya Pak, jadi khusus toko itu jual foto Habib. Jadi keyakinannya kalau kita simpan di dompet kita foto Habib itu insya Allah hidup kita berkah rezeki lancar kata. Betul. Makanya salah satu hobi mereka itu kan masang foto. Ternyata itu ada keyakinannya itu Pak. Nggak sembarangan itu. Karena foto Habib itu membawa keberkahan. Kalau dia taruh di rumahnya akan barokah, ya kan? Akan terhindar dari bencana dan musibah gitu kan. Kalau ditaruh di dompet apa? Insya Allah gitu ya. Dompet tidak akan sepi katanya kan. Ada isinya. Betul, ini bukan hoax Pak. Saya melihat dengan mata kepala saya langsung nanya. Lihat itu ya di dekat ya markas Habaib gitu. Ada dua, yang satu namanya Darul Mustafa, yang satu namanya Riba. Nah, itu namanya punya Habib Asy-Syafiri. Ya, itu hampir 11-12 lah gitu ya. Ada kampusnya juga Pak. Namanya Jamiatul Ahqaf. Nah, itu kampus sufi itu, hati-hati ya. Iya, Jami'ah Ahqaf itu. Dan saya juga ada makan Pak ya di depan kampus itu. Ada memang masakan kayak masakan Indonesia juga gitu kan. Dan penjaga warung itu Pak bisa jadi dikit-dikit bahasa Indonesia, apa kabar? Nah, kalau nengok kita orang Indonesia deh, apa kabar lah gitu ya. Iya, ini hadirin yang dimuliakan. Kemudian saya punya pengalaman juga Pak ya dengan orang Somalia yang sufinya Pak ya. Jadi orang Somalia yang sufinya itu Pak, waktu itu gini, saya lagi ngobrol ya dengan penjaga warung, dan penjaga warung itu Pak enggak sufi gitu kan. Dia juga enggak senang orang sufi ini terlalu dulu katanya kan, dikit-dikit memuja wali gitu kan. Nah, dikit-dikit ya ke kuburan gitu kan. Iya, kata memang itu kan dulu. Kami lagi ngobrol ini Pak, ada rupanya orang sufi Pak. Yang mahasiswa Al-Ahqaf itu orang Somalia marah dia, antum sembarangan gitu kan. Oh nggak antum katanya, antum kalau berdoa di sisi kuburan orang soleh itu mustajab doa itu Pak. Anak tanyaannya debat dikit gitu kan, tidak terlalu lama lah di bagian. Mana dalilnya antum? Nabi bilang kan dalil nas yang qat'i gitu ya, yang sorih ya kan? Yang mengatakan bahwasanya berdoa di sisi kuburan orang soleh itu mustajab, itu keyakinan sufi banyak, hati-hati gitu ya. Oh dikiaskan dengan doa di raudhah saja katanya ya kan, tempat aja itu kan, dan wali itu lebih afdol daripada raudhah. Sedangkan di raudhah aja kita dianjurkan untuk doa dan mustajab kan, iya, dan wali itu lebih utama daripada raudhah itu Pak. Dalilnya dikiaskan aja, analogi. Nggak bisa Nabi bilang, masalah keberkahan ikan masalah gaib itu kan, harus ada dalil khusus. Mereka tidak ada, dikiaskan aja. Ya, jadi banyak mereka itu yang dikiaskan. Bahkan mereka Pak juga tawaf ya di kuburan Nabi Hud yang dekat dengan Atarim itu. Ada Pak. Kalau dibilang sofar, biasanya Bapak lihat di YouTube ada tuh ya, para habib itu Pak tawafnya. Dalilnya itu dikiaskan. Jadi dikiaskan tawaf di makam Nabi Hud, entah benar tidak, ada sebagian ulama mengkritik juga itu tidak betul itu makam Nabi Hud. Karena mereka ini sering buat makam keramat, entah ya entah tidak kan gitu. Sanadnya tidak jelas juga. Nabi Hud lah lama sebelum Nabi hidup, malah di mana mereka tahu kan itu kan, itu diklaim-klaim aja ini makam Nabi Hud. Tawaf Pak keliling gitu. Dalilnya apa? Nah, ini kiasan alat tawaf indal Ka'bah katanya. Ini kita kiaskan dengan tawaf di Ka'bah. Nah, ini bid'ah nih bilang, betul, tapi hasanah. Bid'ah hasanah. Itu dalil mereka sama aja. Nah, kalau kita tanya dalil khusus, nama mereka pasti dikiaskannya dalil umum, ya kan? Nah, itu dasar kesesatan itu, nauzubillah. Memang nyata itu Pak ya, bukan dibuat-buat itu. Ya.
Tapi alhamdulillah di Tarim itu Pak masyarakatnya mayoritas sunnah ya. Cuman beberapa orang sufi itu aja. Dan kebanyakan Pak saya pernah lihat langsung itu eh, kalau dipresentasikan orang setempat yang mondok ya di tempat sufi itu nggak lebih dari 10%. Jadi memang santrinya itu banyak dari Indonesia. Kalau di tempat Habib Imam itu orang Indonesia galau Pak. Jarang orang Arab, betul. Mana lah orang Arab? Ya kan orang itu galau kan gitu. Orang Jawa ya banyak. Iya orang itu. Iya Pak, di tempat sufi itu jarang orang Arab. Orang Arab itu nggak masuk akal gitu kan. Nggak jelas masa nyium-nyium kuburan. Lah bagus Pak. Orang Arab itu malahan Pak itu lebih kepada sunnah. Terbukti Pak ya, mufti di situ itu bukan sufi. Di Hadramaut ya, mufti di Hadramaut itu pemerintah menunjuknya dari sunnah gitu ya, dari kita gitu. Ya, jadi yang banyak santrinya itu Pak memang dari Indonesia, Malaysia gitu ya, Thailand gitu, atau beberapa dari Turki gitu ya. Jadi kalau dari orang penduduk setempat itu jarang lah. Itu bisa Pak dilihat langsung gitu ya, bisa kita survei itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga mereka sangat diagungkan Pak. Kalau Habib mereka datang ke Indonesia luar biasa itu. Iya, iya bahkan siwaknya aja yang habis bekas jigong Pak ya, dilelang itu, berkah itu. Mahal harganya Pak. Mau bahkan saya pernah lihat juga di YouTube gitu Pak ya, bekas kue, bekas gigit kue Pak, bekas gigit Habib ini dilelang 100 juta gitu ya. Iya, na'udzubillah sampai seperti itunya Pak ya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu Pak. Kalau di Sudan itu ada teman saya Pak ya, orang Sudan tapi ahlu sunnah, khalifah atau torikat. Jadi torikat itu kan punya pemimpin namanya khalifah gitu Pak ya. Itu sampai pengikutnya itu sujud Pak. Iya, subhanallah, mereka pakai dalil juga, ya kan? Seperti Allah memerintahkan kepada malaikat sujud, malaikat aja sujud kepada manusia. Ngapain kita nggak sujud kepada guru kita katanya? Na'udzubillah, ya kan? Nggak dibacanya dari larangan sujud kepada selain Allah gitu kan? Tak tahu mereka itu sujudnya malaikat itu kan khusus gitu kan? Dan itu bukan syariat Nabi Muhammad gitu ya, itu syariat yang sebelumnya tidak bisa dijadikan sebagai dalil, dan itu sudah dinasakh ya, sudah dimansuh ya, sujud kepada selain Allah itu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini luar biasanya ya sufi itu Pak ya, yang ekstrim ya, terutama yang ekstrim gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita kepada pembahasan kita ya. Kemudian kata beliau, walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam alaiha hatta matat ya sanat al-ashirah min al-bi'sati qabla al-mi'raj. Kemudian Nabi tidak menikah lagi ya, ketika beliau menikah dengan Aisyah, maaf dengan Khadijah, beliau enggak nikah kecuali dengan Khadijah aja ya, beliau tidak memadukan ya Khadijah hatta matat, sampai beliau meninggal tahun ke-10 dari ya diangkatnya Nabi menjadi ya Rasul, qabla al-mi'raj ya, sebelum Nabi Isra Mi'raj, dibawa oleh malaikat itu dengan perintah Allah dengan kendaraan burak ya, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu Pak ya. Jadi memang ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu Pak dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, karena dua orang yang Nabi cintai meninggal waktu itu. Awalnya Khadijah meninggal, kemudian paman beliau juga meninggal di tahun yang sama. Nah, maka untuk menghibur Nabi, maka Allah perjalankanlah beliau. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya, istri beliau yang kedua adalah Aisyah bintu Abi Bakr As-Siddiq. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq ya. Uriha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam marrataini aw salasan.
Jadi Nabi menikahi Aisyah itu Pak, Allah nampakkan dalam tidur. Allah mimpikan kepada Nabi tentang kehadiran Aisyah sebagai calon istri beliau. Marrataini aw salatan, 2 atau 3 kali beliau mimpi Pak. Dan mimpi Nabi ini beda dengan mimpi kita. Mimpi Nabi itu wahyu. Jadi memang Nabi menikahi Aisyah itu karena wahyu dari Allah. Ya kan? Iya. Tapi kan orang sufi Pak kan dalilnya mimpi juga. Tapi mimpi walinya, mimpi tuan gurunya gitu kan. Nah, itu mau dikiaskan, mereka banyak kali pakai kias. Kalau kita memang ya kita Ahlussunnah pakai kias juga, tapi kias kita bukan dalam masalah bukan dalam masalah akidah atau dalam ibadah mahdhah. Karena ada kaidah fikih ya, la qiyasa fil ibadah, apalagi akidah gitu ya. Tidak boleh kita mengkias-kiaskan dalam perkara ibadah mahdhah kan gitu. Ya, perkara yang telah nyata sebagai ibadah yang ditetapkan oleh syariat, ya kan, bagaimana caranya, ya kan, pelaksanaannya seperti apa, tidak boleh kita kiaskan gitu. Karena kalau kita buka pintu kias itu Pak, nah akan banyak nanti muncul ibadah baru. Saya buat sholat juga lah, ya kan, apa nama sholatnya, nah, itu dikiaskan ke sholat subuh katanya. Nah, bikin sholat apalah gitu kan, nah, dibuat ibadah-ibadah baru gitu ya, dengan dalil kias. Kias memang boleh ya, namun tentu ada syarat dan ketentuannya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Waqila hadhi imra'atuka. Jadi dalam mimpi itu Pak dikatakan kepada Nabi. Jadi malaikat berkata kepada Nabi dalam mimpinya, hadhihi imra'atuka, ini adalah istrimu. Jadi Nabi lihat Aisyah itu 2-3 kali dalam mimpinya, kemudian dikatakan kepada Nabi, hadhi imra'atuk, ini adalah istrimu. Ini luar biasa. Jadi Nabi nikahi Aisyah itu bukan karena keinginan pribadi juga, bukan karena faktor itu saja, namun lebih dari faktor itu sudah ada wahyu dari Allah melalui mimpi itu. Karena mimpinya Nabi dalil ya, beda dengan mimpi kita. Mimpi wali bukan dalil gitu ya. Kalau mimpi Nabi ya, karena terkadang Allah memberikan wahyu itu melewat mimpi. Jadi mimpi para Nabi seperti mimpi Nabi Yusuf aja Pak ya, itu kebenaran hak ya. Sehingga Nabi Yusuf termasuk Nabi yang Allah berikan ilmu tentang mimpi. Ini hadirinnya Allah muliakan. Fa'aqada alaiha, kemudian Nabi akad nikah ya kan atasnya, yaitu dengan Aisyah, walaha sittu sinin, ketika itu berusia 6 tahun. Betul Pak, ini hadisnya sahih. Namun beliau belum berumah tangga ya, cuman akad saja ya, ijab qabul, kemudian 2 saksi gitu. Ini menunjukkan boleh, ini dalam Islam Pak ya, kita tidak berbicara konteks hukum positif gitu ya. Kalau dalam konteks hukum Islam boleh. 6 tahun ini kan belum balik itu, 6 tahun. Kalau hanya sekedar akad aja untuk mengatakan ini istri kamu ya sah kan, tapi memang kalau belum balik kan haram hukumnya untuk bercampur kan gitu kan. Jadi Rasul sudah menikahi ibunda Aisyah, betul Bang Pak ya, why not gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya, karena ini untuk menepis orang yang membuli Ustadz Sunnah ya. Oh, Ustadz Sunnah dilaporin sama istri pertamanya, udahlah istri pertamanya itu bertanggung jawabkan. Masa orang nikah lagi orang mampu kok gitu kan, nggak dia pelapor kan. Dia lapor sama polisi, nanti suaminya takut ya kan, khawatir sang istri kalau nggak tobat ya, lapor sama Allah. Nah, gimana gitu kan. Dia nggak zina kok, kecuali dia kalau istilah ya kan orang sekarang berzina dengan santriwatinya yang banyak terjadi Pak ya di pondok sana gitu kan. Iya, bahkan ya kan ponakannya sendiri kan ada yang berita yang viral gitu ya, seorang yai terkenal gitu ya, auzubillah ya, kalau nengok di pemberitaannya ngeri kita ya, sangat sadis sih, memang predator kelamin gitu Pak ya, ini sangat luar biasa betul gitu. Nah, ini hadirin yang dibilang, ini tidak orang nikah dipermasalahkan.
Nauzubillahi min dzalik. Jadi beliau memang bayar akad nikah dengan Aisyah itu wala hasil tusinin di Makkah, di kota Makkah. Wa dakhala 'alaiha fil Madinah. Nah, dan Nabi baru ya satu rumah dengan Aisyah ya ketika di Madinah walaha tis'usinin ya ketika berusia 9 tahun. Jadi 6 9 berapa tahun itu Pak? 3 tahun. Jadi setelah Nabi akan nikah dengan Aisyah 3 tahun beliau tidak ngapa-ngapain gitu kan. Baru setelah hijrah ke Madinah, setelah haid ya, setelah balik Aisyah baru ya beliau ya serumah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak seperti yang difitnahkan oleh musuh-musuh Islam Pak ya. Auzubillah ya, mereka menuduh Nabi dengan yang enggak-enggak gitu. Padahal Nabi nikah itu tidak hanya tuntutan syahwat pribadi tidak. Ini lebih kepada perintah Allah juga kan gitu. Nauzubillah ya kepada musuh-musuh Islam yang suka menista agama Islam, menista Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian waktu fiat sanata ya. Kemudian wafatlah Aisyah radhiyallahu anha pada tahun ya sabana wa khamsin ya pada tahun 58 Hijriah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, istri beliau yang ketiga, ini mengingat waktu Pak, mungkin sampai yang ketiga ini aja dulu Pak ya. Nah, Saudah namanya, Saudatu bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Tazawwajaha ba'da zawji muslimin ya. Wa Sukran ibni Amr akhu Suhail ibni Amr wafiyat ya akhir khilafati Umar wa qila sanata 54 Hijriah. Ya. Kemudian istri beliau yang ketiga adalah Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah. Ya, tazawwajaha ba'da zaujin ya muslimin. Nabi menikahi Saudah itu setelah janda juga Pak ya. Kalau Aisyah enggak Aisyah gadis ini Pak ya. Saudah itu maksudnya kayak Khadijah juga gitu. Setelah dia menikah dengan suami, tetapi suaminya Saudah ini muslim. Satu aja Pak ya. Ya. Namanya adalah Sukron bin Amr, saudaranya Suhail bin Amr. Kemudian Saudah ini ya bintu Zam'ah ini meninggal di akhir masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan ada yang mengatakan meninggal pada tahun 54 Hijriah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena sudah jam 6 lewat Pak ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum tutup mungkin ada ya Pak ya, barangkali ada pertanyaan dari para ikhwan sekalian, maka kami persilahkan. Iya Mas ya. Fadhal Mas ya. Oh iya iya. Masya Allah ya. Ya. Jadi ya apa penyebab Syiah itu ya benci kepada istri Nabi. Ya, yang pertama Pak ya, kita harus tahu dulu bahwasanya Syiah ini kaum ekstremis ya terhadap Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini bahkan Syiah yang paling ekstrim menganggap sebagai Tuhan Pak. Kok gitu Ustaz? Iya, karena mereka itu kalau minta langsung bukan kepada Allah, ya Ali kan gitu. Kalau mereka mengesahkan Allah pasti ya Allah gitu. Ya Pak. Mereka itu minta betul kepada Ali, bahkan mereka sujud ke kuburannya Ali bin Abi Thalib itu. Nah, ya kan, bahkan tidak hanya kepada Ali Pak ya, yang lebih di bawah Ali Pak, imam yang 12 itu yang mereka klaim keturunan Nabi itu, bahkan imam-imam Syiah aja Pak ya, ke kuburan Khomeini aja mereka sujud itu di Iran itu sujud. Ya, jadi penyebab mereka benci itu Pak, yang pertama itu mereka menganggap Aisyah ini tidak ini dengan Ali gitu ya.
apalagi ketika terjadi perang Jamal, ketika beberapa istri Nabi ya itu ikut perang Jamal waktu itu, ingin menuntut kepada Ali bin Abi Thalib yang telah dibaiat menjadi khalifah setelah Utsman meninggal ya, untuk mengadili pelaku pembunuh Utsman. Waktu itu memang Ali belum sempat, masih banyak urusannya Pak. Dan memang waktu itu Pak, sahabat ya terprovokasi lah gitu kan oleh orang-orang yang ingin memecah belah para sahabat. Nah, termasuk yang memprovokasi itu Syiah itu. Nah, karena Syiah ini Pak ngambil mukonya luar biasa sama Ali kan gitu kan. Akhirnya apa? Ya melihat ada sahabat yang tidak bersesuai dengan Ali, langsung ekstrim mereka menanggapi ya, kafir mereka itu. Ali bin Abi Thalib aja marah dengan yang seperti itu. Ya kan, bahkan Muawiyah itu dihargai, dihormati betul sama Ali bin Abi Thalib. Walaupun Pak terjadi silih pendapat atau persengketaan dengan Ali bin Abi Thalib. Namun kita katakan yang benar memang waktu itu memang Ali bin Abi Thalib ya Pak ya. Salah sahabat yang keluar, termasuk Ibunda Aisyah waktu itu Pak ya, kayak demon lah gitu ya. Jadi demon itu memang udah ada Pak, ya kan. Namun di akhir hayatnya para ulama seperti Imam Az-Zahabi menukilkan Ibunda Aisyah itu menangis terus gitu ya, menyesali beliau telah keluar protes kepada Ali bin Abi Thalib. Itu riwayatnya sahih gitu ya, beliau menyesalinya. Walaupun salah Pak, ingat Ibunda Aisyah dan sahabat yang lain itu adalah mujtahid ya. Kalaupun mereka salah dalam ijtihad, tetap mereka dapat satu pahala. Iya, itu sikap Ahlussunnah ya terhadap perselisihan di kalangan para sahabat. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah kan dikafirkan, kalau kita enggak. Ya sahabat itu ya adalah orang-orang yang beriman. Namun kenapa mereka berselisih, ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwasanya mereka juga manusia biasa, tidak maksum, terkadang benar, terkadang salah. Menunjukkan mereka itu bukan nabi gitu ya. Yang maksum itu hanyalah nabi. Namun ingat, ketika mereka salah, kesalahan mereka itu hilang dengan kebaikan mereka yang sangat banyak. Ini hadirin, beda dengan Syiah dan Khawarij. Kesalahan sahabat itu Pak, itu dijadikan betul alat untuk menjatuhkan muruah para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, ya kan? Nah, kalau Khawarij ini luar biasa, semuanya dikafirkan ya. Ali juga dikafirkan, nah yang ikut mereka aja yang enggak, ya kan? Muawiyah juga dikafirkan, Ibunda Aisyah juga kan gitu kan. Ketika itu gitu kan, yang kalau nggak sesuai dengan apa yang mereka sepakati itu mereka kafirkan. Jadi ada dua tokoh sesat dan menyesatkan dia dalam hal para sahabat itu, diantaranya Syiah dan Khawarij gitu. Ya, jadi kalau ditanyakan kenapa Syiah itu benci kepada istri Nabi itu Pak ya, ya karena mereka menganggap istri Nabi itu ya tidak mendukung Ali, tapi itu anggapan yang keliru. Niatnya kan baik ya kan, untuk mengingatkan Ali, namun caranya aja yang salah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua Pak, sebabnya juga karena Syiah itu ya tidak mau memakai hadis perawinya, kata mereka bukan Ahlul Bait, karena mereka menganggap istri Nabi itu bukan Ahlul Bait. Nah, padahal dalam keyakinan yang benar enggak, ya kan, istri Nabi itu juga Ahlul Bait. Nah itu mereka enggak, jadi mereka itu mau menerima kalau riwayatnya dari Fatimah, tapi itu hanya klaim mereka, tapi pada dasarnya enggak juga, karena mereka itu pada dasarnya taklid juga kepada ya Khomeini dan pendeta-pendeta Syiah itu ya. Iya. Kenapa? Karena ada hadis Pak ya. Ada hadis dari Ali bin Abi Thalib mengharamkan nikah mut'ah, tidak diterimanya juga oleh Syiah. Padahal perawinya Ali itu. Ya kan? Kalau Bapak lihat itu ya, Bapak cari ya, Google aja lah minimal gitu ya. Perawi hadis pengharaman nikah mut'ah itu perawinya Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi mereka tetap tidak mau juga itu ya. Nah, jadi sebenarnya Syiah itu Pak, ya mereka itu sangat benci lah gitu ya dengan perawi hadis dari kalangan para sahabat Nabi gitu. Sehingga kitab rujukan referensi mereka dalam hadis itu bukan kitab kita ini, bukan Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah gitu kan, enggak. Mereka itu ada namanya Usul Kafi gitu kan.
Nah, oleh Al-Khulaini dan yang semisal dengannya gitu. Jadi referensinya udah beda gitu. Bahkan Al-Quran yang ada pada kita itu Pak, itu kurang kata mereka. Dikurangi oleh Utsman karena mereka mengkafirkan Utsman bin Affan yang telah mengumpulkan Al-Quran yang membuat dalam bentuk mushaf gitu. Karena Al-Quran itu kan sebelumnya kan terpisah-pisah gitu Pak ya. Ada yang di pelepah kurma gitu kan. Dan seterusnya. Maka diresmikan menjadi satu buku gitu kan dalam mushaf gitu kan, itu di masa pemerintahan Utsman bin Affan yang dikenal dengan istilah mushaf Utsman itu tidak diterima sama Syiah itu Pak. Karena mereka bukan mushaf Utsmani, mereka mushafnya ada juga namanya mushaf Fatimah. Nah, itu jauh lebih besar gitu ya. Ya, dua kali ya, lebih besar atau 3 kali lupa saya Pak ya, daripada mushaf kita ini. Adapun mereka menerima mushaf kita itu takiyah aja gitu ya. Ya, mereka lagi berbohong yang syar'i kata mereka. Ya, mereka menampakkan sesuatu yang berbeda dengan akidah mereka, itu namanya takiyah. Mereka kan akidahnya mengkafirkan sahabat, tapi kalau ketika mereka darurat gitu ya, mungkin Syiah lemah waktu itu, kalau mereka menampakkan akidah mereka yang mencaci sahabat itu, mereka akan digulung gitu ya. Mereka akan diadili gitu kan. Nah, mereka perajas, mereka juga menganggap sahabat gitu, itu takiyah gitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Iya. Karena mengingat waktu Pak ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.